Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Zarfan Bersabrina. Gimana nih lebarannya? Kalian semua mudah-mudahan seneng ya berkumpul bersama keluarga. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau selama ini banyak salah, banyak hilaf gitu ya ke kalian semuanya. Oke, gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan selalu bersyukur. Oke, jadi di hari ini aku bakal sharing-sharing ya. Jadi nanti aku rencananya bakal buat 2 video buat buat video sharing-sharing nih kalian semua. Jadi di video kali ini tuh aku mau kita ngobrol santai aja lah ya. Aku bakal ceritain apa sih penyebab aku nggak bisa lihat dari lahir. Nah, mungkin ada nih sebagian yang belum tahu gitu. Jadi aku itu lahir prematur pas mamaku umur 6 bulan. Nah, harusnya kan aku jadi aku lahir tuh sebelum waktunya gitu, masih 6 bulan lah gitu, masih 6 bulan. Aku lahir di bulan Oktober 2004 gitu aku lahir, dan di inkubator aku nggak tahu ya sampai berapa lama aku di inkubator. Cuman setelah aku besar aku nggak tahu kalau aku itu tunanetra. Kalau dengar dari cerita mama itu, aku sempat dibawa ke rumah sakit Cicendo dan dokter mendiagnosanya itu pengecilan bola mata. Tapi aku nggak tahu sih kalau aku dulunya dibawa ke Cicendo gitu. Aku dengar cerita aja dari mama aku gitu. Nah, terus aku ingetnya pas ke RSCM Jakarta waktu aku SD kalau nggak salah, soalnya temen aku juga periksa ke situ. Nah, periksa ke RSCM itu diagnosanya syaraf mata yang rusak. Jadi syaraf mata yang kena mungkin akibat waktu di inkubatornya itu karena terlalu sering disorot cahaya gitu ya, sering disorot bohlam mungkin gitu ibaratnya gitu ya. Terus aku masuk SLB itu umur aku 4 tahun. Umur 4 tahun itu aku udah dimasukin ke SLB sampai aku SMA di SLB Beringin Bakti. Ya, aku dulunya nggak ngerti kalau dulunya aku itu ya nggak ngelihat gitu. Ya aku sekolah seperti biasa gitu, dan kalaupun aku tahu tunanetra juga nggak kayak sekarang aku ngerasa nggak apa-apa deh, aku nggak bisa ngelihat di sini gitu. Yang penting alhamdulillahnya aku bisa tumbuh besar sampai sekarang gitu, walaupun dengan keterbatasan fisik gitu. Aku baru ngerasanya dari berapa tahun ya aku ngerasa kayak gitu. Mungkin 18-19an mungkin ada gitu aku ngerasa kayak gitu. Ya akhirnya aku di SLB sampai aku SMA, dan karena diagnosa dokternya begitu, walaupun diagnosa dokternya begitu, tapi ya namanya kedua orang tua lah ya, mau yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Jadi nggak berhenti sampai di situ. Aku dibawa ke Garut buat pengobatan berikutnya. Nah, pengobatan berikutnya itu aku cuman dikasih buat makan rebusan wortel gitulah, dikasih makan begitu. Tapi ya qadarullah, hasilnya tetap sama dan ya sampai sekarang gitu. Dan aku keinget sekarang itu pas
mengingat diagnosa dokter yang begitu, karena kan katanya kalau syaraf mata yang rusak itu udah nggak bisa dioperasi gitu ya. Jadi ya aku ngerasa, ya Allah, kalau memang takdirnya udah begitu, aku ikhlas kayak gitu ya. Jadi ya sampai sekarang lah gitu ya. Alhamdulillah sih akhirnya aku bisa apa ya, bisa sekolah sampai selesai, terus bisa apa ya, bersosial media kayak orang-orang lah gitu, karena aku pikir disabilitas itu sama kayak orang pada umumnya. Jadi ya mudah-mudahan buat kalian yang mungkin masih minder ya, buat yang tunanetra dari lahir, atau buat kalian yang tunanetra masih baru gitu ya, mudah-mudahan bisa termotivasi dari ya mungkin dari banyak orang-orang yang mengalami hal yang sama ya, sama kayak kalian gitu. Karena kita nggak sendirian gitu, banyak orang-orang yang sama kayak gitu, banyak banget, mungkin di seluruh dunia mungkin ada gitu, di seluruh dunia mungkin, nggak cuma di Indonesia doang, banyak yang disabilitas gitu. Jadi mudah-mudahan ya bisa terinspirasi, termotivasi buat terus semangat dan terus apa namanya, terus meraih cita-cita kalian buat apa, kedepannya gitu ya. Alhamdulillahnya aku bisa mondok sampai sekarang gitu, bisa ya banyak orang-orang yang apa ya, mau temenin aku gitu, walaupun ya keadaan aku kayak gitu ya. Keadaan aku apa, aku kayak ngerasa ya Allah gitu, aku apa ya, ada bersyukur juga sih aku tunanetra dari lahir gitu. Karena aku ngebayangin denger cerita orang-orang yang tunanetra baru itu apa ya, minder gitu, karena dulunya pernah ngeliat terus ngurung diri di rumah selama berbulan-bulan gitu, ada yang kayak gitu. Nah aku ngerasa aduh, untungnya aku tunanetra dari lahir gitu, bukan tunanetra perolehan gitu. Karena nggak semuanya tunanetra dari lahir sih, ada yang tunanetranya tuh ada yang udah umur berapa habis kuliah, ada yang berapa ya, mungkin masih udah besar tapi masih umur ya nggak dari kecil banget lah tunanetranya. Ada yang umur 10 tahunan, ada yang kayak gitu ya. Mudah-mudahan sih buat kalian yang apa ya, masih down semangatnya, masih minder gitu, terus semangat. Apalagi buat khususnya buat teman-teman tunanetra yang masih baru dan yang mungkin udah lama cuman aduh saya masih takut, saya masih begini, saya masih begitu. Nggak apa-apa, banyak kok tunanetra di luaran sana, nggak cuman kalian aja gitu, semua juga ada yang kayak gitu ya. Mudah-mudahan sih dengan apa ya, buat yang nonton video ini, mudah-mudahan kalian termotivasi buat semangat terus apa namanya, terus berjuang lah gitu buat depannya gitu ya. Mungkin gitu aja sih cerita aku. Nanti untuk selanjutnya aku bakal buat video apa, cerita lagi gimana awalnya aku bisa ikut FLSN 2014 sampai ke tingkat nasional ya. Dari umur aku 10 tahun sih aku awalnya ya, aku cerita sedikit lah ya. Aku awalnya itu
ya suka musik tuh dari kecil gitu. Dari kecil tuh aku suka dengerin lagu, suka apa, tapi kalau di handphone banyaknya lagu-lagu pop sih. Makanya aku tahu sebagian lagu-lagu itu, kayak lagunya Rosa kayak gitu aku dulunya. Ya begitu ya, akhirnya aku di sekolahnya ya nyanyi, tiap seni budaya nyanyi kayak gitu ya, sampai diikutin ke FRS 2N di tahun 2014 gitu ya. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah follow dari lama, udah subscribe dari lama, udah support aku. Oke, mungkin gitu aja ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tunggu di video aku yang kedua. Assalamualaikum.